sometimes the pain from the knee doesn't come from the knee, but comes from the hip, comes from the back. So the people will feel the pain here, but it's actually not here. It's actually coming from the hip. Because the nerve that supplies the hip also supplies the knee. Even from the back. So it's very important the doctor must examine your hip and your back. Because a lot of times, your patient will have arthritis of the knee, of the hip, and of the back. But very seldom, the pain is coming from only the knee or from the back. You understand what I mean? So let's say an elderly patient could have arthritis in the hip and arthritis in the knee. But if you do the x-ray, and you can see it could be 80% of the pain is coming from the hip, 20% is from the knee. So the patient may say the pain is in the knee. But you examine properly, it's not coming from the knee, it's coming from the hip or even from the back. So it's very important the doctor must examine you. Cannot just send for x-ray and then say do operation. Cannot do that. I've seen it before. Okay? Oke, jadi ini ada pertanyaan luar biasa banget ya. Jadi ada seorang pasien bertanya, ketika kita tuh sakit pada lutut, ya kenapa nih Dokter Jeffrey menerangkan dalam presentasinya tuh kita harus juga ngecek pinggul kita dan tulang belakang kita. Dokter Jeffrey menjelaskan bahwa sebagian besar orang yang sakit pada lututnya ketika bertemu Dokter Jeffrey itu sebenarnya sakitnya tuh tidak hanya di lutut atau mungkin tidak berasal dari lutut karena syaraf yang ke lutut itu juga melewati pinggul, juga melewati tulang belakang kita. Jadi seorang dokter itu penting sekali untuk dia tahu sebenarnya sakit ini dari mana. Dokter Jeffrey memberikan sebuah contoh, ada satu pasien yang bertemu beliau sakit di lutut. Tapi ketika diperiksa, ternyata artritisnya di lutut juga ada artritis di pinggul. Tapi sebenarnya, Dr. Jeffrey, 80% rasa sakitnya itu karena artritisnya di pinggul. Yang 20% itu artritisnya di lutut. Nah, kalau kita ngoperasi lututnya kan ya tidak menyelesaikan masalah. Jadi seorang dokter harus tahu persis bagaimana yang harus dibetulkan. Bukan hanya karena dia X-ray, ngeliat X-ray memang harus dioperasi. Jadi tidak menyelesaikan masalah. You run up and down the stairs. It's good for training, but 6 times body weight goes through the kneecap. 6 times your body weight goes through the kneecap. So I always try, unless you are really going for some heavy sport, I don't normally advise people running up and down the stairs just for you know what I mean, because it will wear the kneecaps out much faster. Just normal running or cycling will be fun, but you run up and down the stairs training, you will destroy this faster. That's the only reason I can tell you. Alright? Oke, jadi ini ada pertanyaan, ada seorang pria 37 tahun yang suka melakukan olahraga sepeda dan juga naik turun tangga, lari mungkin ya, tiba exercise naik turun tangga. Jadi Dr. Jeffrey menjelaskan bahwa ketika kita tuh memilih bidang sport olahraga, sebaiknya jangan milih yang naik turun tangga, karena itu 6 kali berat badan kita tuh ditanggung oleh lutut kita. Jadi semakin sering kita naik turun tangga, apalagi kita melakukan dengan berlari, itu akan mengurangi kekuatan dari lutut kita, atau bahkan malah merusaknya. Jadi sebaiknya pilihlah olahraga yang lain. Kalau memang harus melakukan olahraga yang ekstrim, juga jangan lakukan yang naik turun tangga, karena akan merusak lutut lebih cepat. Okay, so 51 must separate, okay? Osteoporosis and osteoarthritis tak sama. Osteoporosis is kropos tulang, kropos. Osteoarthritis is pangapuran, tak sama, different. But as you get older and older, you have both. Especially the ladies will both have osteoporosis, kropos tulang, and pangapuran together. All right. So we cannot be helped. That's the way it is. Yes. All right. Especially thin female
slim ladies, like Lily also kena. So, seriously, all right? Very common, all right? So for osteoporosis, you need to take calcium and vitamin D. Calcium 1,200 milligrams every day, forever. Okay? And vitamin D, 1,000 international units. One way is to take Caltrate D+. You can get it from your Apothec. Caltrate D+, 2 tablets a day, enough. All right? And then for 51, you should go for a bone mineral density. Check for osteoporosis. If you start developing osteoporosis, sometimes there are new medications to take. All right? So if you need, then the doctor will probably start and say whether you need medication or not. All right? Tindakan selanjutnya. Jadi dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah yang disebut tulang yang ropos. Yang kedua adalah yang disebut pengapuran. Jadi ini dua hal yang berbeda dan sangat disayangkan memang ketika itu semakin tua kita tuh bisa dapat dua-duanya. Apalagi seorang wanita yang kurus, yang langsing mungkin ya seperti itu tadi contohnya. Jadi disampaikan bisa mengonsumsi minyak kalsium 1.500 dan bisa juga mengkonsumsi vitamin D. Dokter, continue. Okay, then for osteoarthritis, that's pengapuran. That one you need exercise. All right, okay. As you exercise, you maintain your muscle tone. All right, that's the only other way you can prevent it. All right, but some patients even you exercise, but like you said, try not to run up and down the stairs. Just normal exercise. All right, olahraga, sepeda, 30 to 40 minutes a day should be sufficient. All right. Oke, jadi ini dilanjutkan oleh dokter. Tadi saya ketinggalan satu hal, masalah untuk keropos. Kalau kita memang usia yang 51 tahun masih muda dan keropos, disarankan untuk lakukan bone density test ya. Jadi kita ngetes kepadatan tulang kita. Ya, diteruskan ke bagian pengapuran. Kalau kita memang sudah ada pengapuran di usia 51 tahun, yang bisa kita lakukan adalah dengan kita berolahraga. Jadi dengan kita olahraga itu diharapkan otot-otot kita akan lebih kuat dan kita akan membantu supaya tekanan di itu tidak terlalu berat. Tapi ya kalau bisa kita memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim seperti naik turun tangga, lari, jangan. Mungkin bisa saya coba. Jangan lupa like dan subscribe.